Gue pertama kali mengenal Taoisme dari buku karya Toshiko Isutsu, seorang guru besar di bidang studi Islam dari Tokyo, salah satu universitas di sana, yang menulis buku yang dalam bahasa Indonesia artinya Taoisme dan Sufisme. Beliau menguraikan tentang titik temu Sufisme dan Taoisme, bahwa di antara kesimpulannya keduanya sama-sama meyakini realitas yang berbeda itu berasal dari realitas yang tunggal. Sehingga pengalaman manusia yang bersifat intuitif itu menjadi penting, tidak hanya penalaran, untuk mengenal segala realitas yang ada agar tidak terlihat terpisah-pisah dan tercerai-berai, karena bersumber dari manifestasi yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Paranois, gue Husein Ja'far Hadar kembali di Berbeda Tapi Bersama. Dan kali ini gue excited banget, semangat banget, keren banget. Karena kemarin kita sudah mengembara ke semua agama, istilahnya apa ya, agama resmi lah. Mungkin kita biasanya menyebutnya itu karena di Indonesia 6 agama diakuinya. Itu pun tambahannya 1 Konghucu di akhir, di era almarhum Gus Dur, presiden kita. Nah, setelah itu kita mengembara ke aliran-aliran kepercayaan. Nah, salah satunya aliran kepercayaan yang gua kenal sangat filosofis itu adalah Taoisme, agama Tao. Dan kita sudah menghadirkan tidak satu, kalau lu tahu di studio ini tidak satu tapi 2 tokoh mudanya lah ya, karena masih under 40 lah, di bawah kepala 4. Kalau dalam Islam itu kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, umur 40 tuh pertaruhannya tuh, 40 ke atas tuh udah bukan lagi ibadah tapi suluk, artinya melakoni jalan menuju Tuhan gitu ya. Kalau masih di bawah 40 masih muda lah ya. Yeah. Nah, di samping gua ada Tao-Su San Yen. Iya bener ya pengucapannya. Iya betul. Gue sangat hati-hati karena ini mirip banget dan tentu lidah saya kurang bersahabat untuk pengucapan ini. Iya, saya biasanya ho, ha, tiba-tiba Tao-Su San Yen. Bahkan di catatan gue kalau lu lihat, ini gue nulisnya berdasarkan cara pengucapannya, bukan penulisannya, agar tidak salah. Nah, Tao-Su San Yen, apa kabar Tao-Su San Yen? Sangat baik. Oh, kok aku berarti manggilnya Suhusan, oke nggak? Boleh. Boleh ya, boleh. Suhusan. Oke, yang kedua ada Tao-Su Sien Yen. Benar? Ya, betul. Iya. Aku manggilnya Suhusien berarti. Jadi perbedaannya hanya di San dan Sien. Iya. Iya. Kalau betul. Tao-Su itu Suhusan. Kalau Tao-Su itu gelar. Tao-Su itu ya gelar. Itu gelar. Itu gelar. Apa maksudnya? Artinya? Oh, artinya guru atau pendeta Tao. Oh, pendeta Tao. Ya. Oke, Su itu berarti pendeta ya? Iya, betul. Oke. Kalau Yen di akhir nama kalian yang sama itu juga? Yen itu beda huruf. Beda huruf aja. Oh, beda huruf sebenarnya Yennya ya. Beda arti. Oh, beda huruf dan beda arti. Yo. Kalau dari kaligrafi Mandarinnya, kalau saya Yennya itu Yen sumber. Kalau fase sama juga. Sama, tapi ada titiknya 3. Apa bedanya ketika ada titik 3? Kalau di Islam kalau ada titik 3 jadi fin itu. Jadi shin atau jadi fin. Gitu. Nah, kalau ini apa bedanya? Sama-sama sumber artinya. Sama-sama sumber. Sama-sama sumber, cuman kalau misalnya ada titik disebut itu 3 titik air, itu spesifik sumber mata air aja. Gitu, mata air. Kalau gak ada titik berarti sumber apapun ya. Sumber, ya. Oke. Nah, kebetulan nih kita udah mendapatkan sumbernya untuk ngobrolin tentang agama Taoisme. Nah, Susan, Taoisme itu apa sih? Inti ajaran Taoisme. Inti ajaran Taoisme ya tidak memiliki bentuk dan rupa. Oke, maksudnya gimana itu? Kita bisa beradaptasi dimanapun. Beradaptasi dengan budaya apapun, beradaptasi dengan ajaran siapapun. Jadi kalau bagi saya secara harfiahnya Taoisme itu ajaran yang bisa mengikuti
perkembangan zaman maupun sebagainya. Oke, kalau yang tidak berubah dari dulu pertama muncul jauh sebelum Masehi ya. Ya. Mungkin 4 abad keempat sebelum Masehi. Itu apa yang nggak berubah sampai sekarang? Yang nggak berubah sampai sekarang, Taunya. Taunya apa itu tahu? Tahu itu. Ini ya, soalnya kita kan mau ya kita yang sama sekali tidak kenal Iya. ya. tahu Jangankan itu- kepada tahu ya. Iya. Orang Muslim itu kepada Islam kadang kurang kenal dia. Iya, betul. Tahu itu ya yang bersifat abadi, yaitu tahu. Yang bersifat abadi. Ya. Oh, oke. Tahu itu maha besar dan juga maha kecil. Tahu itu bisa dibilang sangat abadi. Sangat apa? Tungguin, maha besar kita Muslim bisa relate. Ya. Karena Tuhan kita juga disifati maha besar. Maha kecil maksudnya apa? Ya, maha kecil maksudnya enggak semua berpandangan. Nah itu makanya itu yin yang. Oh, itu yin dan yang. Makanya itu yin yang. Makanya kenapa bisa maha besar? Karena kalau pada maha besar berarti harus maha kecil dong ada. Jadi penyempurnaan. Iya. Ya. Oke. Karena kalau tunggal itu kan dari mana konsepnya maha besar ada. Kalau orang nggak tahu yang namanya kecil. Oh, gitu. Oke. Berarti itu kesempurnaan pemahaman lah ya. Kita tahu nikmatnya bahagia karena pernah sedih. Seperti itulah ya. Tahu nikmatnya sehat karena pernah sakit lah. Nah, kalau tahu itu sendiri berarti zat yang disembah itu sebutan untuk Tuhannya atau gimana? Tahu itu sendiri. Mungkin Suhu Sien. Iya. Tahu itu ya yang zat yang ada sesuatu yang menciptakan langit dan bumi, yang merawat semua makhluk, melahirkan semua makhluk. Ya, Lao Tzu sendiri bilang, saya nggak tahu nama yang pastinya karena itu terlalu agung untuk disematkan suatu nama. Maka sebutkan aja sebagai Tao. Sebut aja itu sebagai Tao. Tahu. Artinya apa kalau tahu itu sendiri? Tao itu artinya sebenarnya kalau harafiahnya artinya jalan. Jalan. Oke. Iya, kalau dalam Islam itu berarti syariat. Syariat itu jalan lah. Oke. Nah, tadi sudah disebut tokoh utamanya Lao Tzu. Iya. Oke, jadi posisi Lao Tzu itu sebagai apa, Suhu? Lao Tzu itu sebagai sebagai filsuf ya. Kalau disebut nabi ya bisa. Oke. Karena dia yang menggagas apa itu Tao. Tahu. Gitu. Dan sebagai seorang Taois meyakini bahwa Lao Tzu adalah penjelmaan dari Tao. Oh. Penjelmaan dari Tao, Lao Tzu. Iya. Dan itu hanya Lao Tzu, tidak lahir kembali setelah itu. Sebelum Lao Tzu dia sudah berkali-kali lahir dan selalu menjadi guru. Selalu menjadi guru. Selalu menjadi guru untuk semua makhluk, terutama untuk para raja-raja dan para pemimpin-pemimpin purba. Gitu. Dan berakhir di Tao yang di Lao Tzu yang kita kenal itu. Ya. Oke. Kalau tokoh utamanya Tao sekarang itu siapa, Su? Menurut tokoh utama bagaimana? Iya, misalnya kalau di Indonesia ya. Di Indonesia mungkin tokoh utamanya ada NU, di NU ada beberapa kiai misalnya yang sangat dihormati gitu. Nah, kalau di Indonesia sosok yang sangat dihormati dari Tao ada nggak, Suhu San? Ada satu kita sebut mungkin guru kita semua itu namanya Tausu Agung Kusumo. Tausu Agung Kusumo. Oke. Nah, kalau tempat ibadahnya di mana tempat ibadahnya? Tempat ibadah mungkin gini. Banyak orang yang sudah mengenal tapi nggak tahu kalau itu tuh merupakan salah satu bagian dari tempat ibadah agama Tao. Itu yang kita sebut sering ngedengar kelenteng. Pernah mendengar? Saya pernah, bukan hanya dengar, pernah ke sana. Setiap tahun saya pernah ikut acara buka puasa bersama yang diadakan salah satu kelenteng di Jakarta. Iya. Nah, itu salah satu tempat ibadah agama Tao. Oke, tungguin nih. Iya. Ini agak
bingung saya. Kelenteng itu katanya Konghucu juga di sana. Ya. Kemudian Tao juga di sana. Ya. Kemudian Betul. ada juga Buddha ya. Buddha Betul. juga di sana. Betul. Nah ini yang mana ini sebenarnya? Ya, tiga-tiganya ada di sana. Tiga-tiganya ada Tiga-tiganya. di sana. Betul. Unsur kelenteng itu 3. Oke. Tridharma berarti. Iya. Tridharma. Tridharma itu ya. Tridharma itu apa? Ya tadi kalau pakai bahasa Mandarin Ru, Shi sama Tao. Ru itu Ru Jiao, Konghucu ya, Konfusianis. Konfusianisme. Konfusianisme. Shi itu dari Setia-Monifo, Buddhisme, dan Tao-nya ya dari agama Tao. Jadi unsur kelenteng itu pasti 3 ini. Pasti 3. Pasti ada 3. Dan ketiga-tiganya boleh menjalankan ritualnya di sana. Iya. Iya. Nah, coraknya mana yang dominan? Ya kita bisa lihat dari tuan rumahnya, Oke. dari tuan rumah kelenteng tersebut gitu loh. Oh, oke. Tuan rumahnya siapa, coraknya akan itu. Tapi tetap 2 yang lainnya juga mendapatkan kesempatan. Jadi misalnya umat, misalnya dari ini memang misalnya coraknya ini Tao, tapi umat Buddha, umat Konghucu pun bersembayang di tempat itu. Tempat itu. Sama juga kayak misalnya ada kelenteng yang coraknya Buddhis, semua orang mau tahu apa segala macam bebas bersembayang di sana. Jadi itu mungkin sifat inklusifnya kelenteng ya. Iya. Gitu. Bahkan saya pernah dengar kelenteng itu juga kental akan nilai budaya Tionghoa ya sebenarnya. Iya. Bukan cuma budaya Tionghoa, karena kelenteng juga menyerap unsur-unsur lokal setempat. Oh, oke. Kalau mungkin pernah lihat yang kayak di Bogor contohnya, itu dia dapat ini untuk yang Surya Kencana, atau Iya. misalnya yang di Jawa Tengah juga ada beberapa yang untuk Mbah siapa segala macam. Karena di kelenteng itu pasti menyerap unsur-unsur lokal setempat. Karena Tao sendiri konsepnya adalah kalau Mandarinnya itu Paorong Icie, merangkul semua. Karena Tao itu melingkupi semua. Jadi kalau dalam bahasa Islam itu rahmatan lil alamin lah, rahmat bagi semua lah. Kemudian Suhu San nih. Jadi ada ritual yang wajib nggak setiap hari, misalnya kalau kita ada sholat gitu, atau setiap pekan atau gimana? Ada. Jelas setiap ada. apa itu? Kita 1 hari 3 kali. 1 hari 3 Pagi, kali. siang, dan malam. Oh, banyakan saya 5 kali. Iya, betul. Waduh. Ya, makanya sejauh ini masih paling enak adalah Kristen kayaknya, seminggu sekali Kristen. 3 itu pagi, siang, ngapain malam. aja itu? Ada ya sama, istilahnya ada kebaktian. Oh, kebaktian. Bagi kita kaum pemuka agamanya ya wajib sehari 3 kali itu. Oke. Sehari 3 kali berarti. Nah, kalau di KTP nih, saya penasaran nih. Di KTP ditulisnya agamanya apa berarti? Aduh, masih malu kita nyebutin. Oke. Kita masih Tapi yang KTP jelas beragama Buddha. Beragama Masih Buddha, karena beragama paling Buddha. dekat, Iya. paling dekat ke sana ya, karena masih Betul. belum diresmikan ya. Iya. Mau dibilang aliran kepercayaan juga enggak, karena ini Betul. agama ya. Mungkin itu soal secara administratif bagaimana nanti memperjuangkannya ya. Betul. Oke. Nah, selanjutnya yang pasti penasaran nih. Ini kita melihat dalam perspektif agama Islam ya, selaku agama saya. Jadi mungkin akan bias-bias pertanyaannya ya khas pertanyaan seorang muslim. Biasanya agamanya seorang muslim itu begini dan begini. Nah, diantaranya dalam Islam itu ada Al-Qur'an, ada kitab sucinya. Nah, kalau dalam Taoisme ada seperti itu juga nggak guidance book-nya? Ada. Oke, tahu apa Biksu Sien. Apa? Kitab yang jadi acuan itu adalah Tao Te Ching. Tao Te Ching, satu kitab itu. Satu kitab itu dasar ajarannya, sedangkan untuk praktek ritual itu ada kita punya kanon Taois, disebut kalau Taois kanon. Iya. Kita punya kanon Taois, tapi semua dasarnya itu basicnya di satu Tao Te Ching. Tao Te Ching. Tao Te Ching itu tebal. Cuma 5.000 huruf. 5.000 huruf. Isinya apa ini? Dibagi 2 bab. Bab tentang Tao dan bab tentang Te.
te itu kalau disebut mungkin moral ya. Oh, jadi pengenalan atas Tuhannya, kemudian bimbingan moralnya. Tao dan te, apa itu tao, apa itu te. Oh, Tao dan te. Oke. Itu dijual bebas nggak? Misalnya kayak di Gramedia Jual gitu, bebas. bisa diakses. Iya. Berbahasa Indonesia. Banyak terjemahannya. Banyak terjemahannya Banyak ya. terjemahannya. Ada ini nggak lembaga khusus yang menaungi semua Taoisme di Indonesia nggak? Ada. Misalnya kalau di Islam kan ada MUI ya. Ada. Apa Kita ini ada namanya? Majelis Tao Dharma Indonesia Majelis Tao Dharma Indonesia. Iya. Di mana kantornya? di daerah Jelambar, Jelambar ini Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oh iya. Oh iya, pasti di Jakarta Barat. Tidak kira di Jakarta Timur. Kalau di Jakarta Timur Ya, banyak saya. banyak Tempatnya kaum. saya pasti kan apa? Iya. Tapi itu khas kolonialisme sebenarnya. Hmm. Bagaimana pembauran itu tidak diperkenankan karena agar tidak saling mempengaruhi, tidak saling bersatu dan lain sebagainya. Karena itu penting podcast seperti ini ya untuk kita saling mengenal dan saling bersama gitu di tengah perbedaan antara kita. Apa kalau pakaian nih kalian kalau tahu pakaiannya kalau saya sih lebih nuansa Tionghoanya kelihatan sekali. Nuansa Tionghoanya dan kemudian ada kopiah khususnya gitu. Kalau kalian yang dengerin podcastnya kan nggak bisa lihat ya. Nah, ini pakaiannya harus seperti ini atau hanya di peribadatan saja? Sehari-hari seperti ini. Sehari-hari seperti Ya. ini ya. Apa makna dari pakaian ini? Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya biksu Mahayana pun sama bajunya cuma beda warna. Iya, biksu Mahayana sama, beda warna. Warnanya orange ya. Kalau Kuning, biksu ya, kuning ya. Kuning ke coklat. Orange. Kita Tosu, terus juga biksu Mahayana itu sebenarnya kita pakai bajunya ada baju tradisional orang Tionghoa. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita juga menjaga yang namanya identitas budaya. Kita tuh bisa bilang penjaga budayanya. Budaya Tionghoa. Ya. Salah satunya adalah mempertahankan tradisi baju tradisional kita ini. Ini juga sebenarnya baju tradisional nih. Iya, tapi kalau ini sudah mirip baju kokonya umat Islam juga. Udah ada kan. Baju koko kan juga serapan dari budaya Tionghoa ya. Betul. Mirip, saya punya nih baju-baju kayak gini. Ini sebenarnya ini baju ini baju ini baju luar ini. Oh, Jadi kalau ini dilihat baju ini dalam. sama. Oh, sama, dalamnya sama. Oke, itu baju luar dan baju dalam. Ada filosofinya nggak baju ini? Sebenarnya kita Shaolin Roden kalau misalnya ini bajunya kerahnya silang ya. Iya, kerahnya silang nih, teman-teman. Ini karena kita ini juga sama melambangkan juga yin yang segala macam sudah gitu. Ada yang ini di pinggir sini ini namanya huiqian. Kenapa sebut huiqian? Karena huiqian itu tali yang mengikat ya, bukan. Huiqian itu artinya pedang kebijaksanaan. Oh iya. Enggak, kalau bentuknya di pakaian ini dalam bentuk tali. Iya. Dalam bentuk tali. Oh, pedang kebijaksanaan. Kenapa? Melambangkan pedang kebijaksanaan. Kenapa dua? Karena kita harus bisa memutuskan yang dualisme itu. Kita harus bisa memotong dualisme apa? Mengatasi dualisme itu supaya kita bisa kembali ke Tao. Oh, ke kemanunggalan ya, mengatasi dualisme yang ada. Kenapa kita pakai yang namanya wisdom? Makanya disebut pedang kebijaksanaan. Pedang kebijaksanaan. Tapi kenapa namanya pedang? Pedang itu kan tidak identik dengan kebijaksanaan, tapi peperangan. Karena pedang itu kita ibaratnya kebijaksanaan itu sebenarnya kayak pedang bermata dua. Oh, oke. Ya kan? Bisa memotong ilusi, tapi juga kalau berlebihan juga bisa melukai diri sendiri kan. Oke. Iya, saya suka ini. Jadi sama kayak pisau ya, bisa membunuh orang lain tapi bisa juga buat motong sayur gitu dan lain sebagainya ya. Iya. Bisa. Iya kan? Bebas bebas nilai lah kita menyebutnya, sama kayak musik, alat tulis ya. Nah, kalau kipas, biksu suhu Sien ini pegang kipas nih. Nah, kalau kipas itu ada kaitannya dengan taunya nggak atau lebih ke budaya itu? Budaya sih. Budaya ya. Budaya, itu apa maksudnya pegang kipas? Ya, sebenarnya kan
Karena panas di sana atau Ya, Iya, ya. Jakarta sangat Enggak, panas, bukan, jadi bukan, pakai bukan Jakarta dong. Maksudnya di China-nya, di sananya. Ini juga sebenarnya melambangkan yang mana? Jingxin ziran liang, jingxin ziran liang. Ketika batin kita tenang, ziran alamiah, secara alamiah itu dengan sendirinya kita akan merasa sejuk. Sejuk. Nah berarti karena belum merasa sejuk jadi pakai kipas ya. Jadi itu sebenarnya menarik filosofinya, berarti simbol kita masih tersesat lah, masih belum sempurna ya. Nah tapi saya ini khusus ke suhu San. Kalau suhu Xian udah jelas buat teman-teman, buat para noise yang hanya mendengarkan, suhu Xian ini Tionghoa lah, kelihatan sekali. Nah tapi kalau suhu San ini lebih dekat seperti saudara-saudara saya wajahnya. Karena sawo matang, berjenggot. Nah iya ini kan gini ya. Kalau ada orang Arab non Muslim di Indonesia itu aneh bagi orang. Nah begitu juga kalau tahu tapi non Tionghoa. Iya benar kan? Iya, biksu suhu San kan non Tionghoa ya? Iya. Apa sukunya? Saya dibilangnya apa? Betawi. Oh Betawi. Betawi, Nah, kok asli bisa Tangerang. dari kecil nggak di Tau? Tidak. Kok bisa kemudian masuk Tau? Mungkin sudah kodrat. Sudah kodratnya ya. Iya, sudah kodrat. Nanggung kecemplung. Nanggung kecemplung. Nggak boleh separuh-separuh ya. Iya, nggak boleh separuh-separuh. Kalau gitu gini, apa yang pertama membuat tertarik kepada Taoisme ini? Taoisme. Ya tipis-tipis dakwah lah inilah. Siapa tahu ada yang mendengarin. Yang tadi dari awal saya bilang, Taoisme itu sangat luas. Dia itu fleksibel. Dia itu tidak memandang satu atau dua mata. Dia itu tidak memandang dari atas dan bawah. Jadi istilahnya apa ya? Bulat. Oh, bulat. Okay. Bulat gitu. Utuh, holistik gitu ya. Jadi kalau kita benar-benar menjalankan dari arahan kitab Tao Te Ching, kita itu jadi manusia belum jadi manusia. Kita itu jadi dewa pun belum jadi dewa, malaikat pun belum tentu jadi malaikat. Selama belum benar-benar menjalankan dan menemukan Tao itu sendiri. Karena Tao itu kita nggak bisa cuma ngomong kayak seperti ini, nggak bisa juga cuma mempraktekkan kebaikan doang. Tapi semuanya dilakukan secara holistik. Bulat. Jadi istilahnya itulah. Memikirkan, menjalani, konsistensi, semuanya ya. Ya, bagaimana caranya kita mengosongkan batin, bagaimana caranya kita mengosongkan semua kemauan, itu. Oh, itu. Jadi itulah yang bikin saya sangat menarik untuk lebih nyemplung lagi ke Tao. Memang nggak cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Wah, luar biasa panjang. Sampai mati. Ya, tidak selesai. Tapi sampai sekarang sudah berapa tahun? Saya baru 3 tahun lebih. Oh, baru 3 tahun. Oke. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.